Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali mengkaji kajian adab Islam, membahas adab-adab seorang muslim yang dia lakukan sehari-hari. Kita sudah masuki adab-adab puasa. Adab-adab puasa. Pada malam hari kita akan sambung ya. Karena berkaitan dengan puasa, kita juga bahas golongan orang yang diberi rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Golongan orang yang diberi rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, ini agama Islam adalah agama yang mudah ya, agama yang mudah. Dan dalilnya sangat banyak, diantaranya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga Nabi sabda, Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Nah, kemudahan di Islam ini ada dua. Yang pertama, kemudahan asli. Artinya pada hukum asal agama Islam ini diamalkannya itu mudah. Nah, dan tidak berat, ya, mudah tidak berat. Nah, ini apa kemudahan secara asalnya ya, agama Islam mudah. Allah wajibkan kita salat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, ini berat atau mudah dibandingkan salat pada saat zaman dahulu? Berat zaman dahulu, saat zaman dahulu. Awal salat berapa waktu? 50 waktu. Itu berat. Mampu tidak kira-kira? Tidak. Dan Islam ini agak mudah, hanya 5 waktu saja. Nah, ini apa kemudahan dalam hukum asal. Nah, juga puasa Ramadan setahun berapa bulan? Hanya 1 bulan saja puasa, jangan bingung ya. Sebulan saja puasa Ramadan, bukan 3 hari atau 3 bulan, bukan. Ini kemudahan dalam Islam. Nah, ya, yang kedua adalah kemudahan karena ada sebab.
Yang kedua, kemudahan karena ada sebab. Syariat Islam semuanya itu mudah. Nah, meskipun demikian, bila ada sebab, maka Allah menambahkan kemudahan lagi. Allah apa? Menambahkan kemudahan lagi. Misalnya orang yang safar, dia boleh salat jamak dan qashar, boleh menggabungkan salat dan juga meringkas sekaligus dalam safar. Ini kemudahan atau kesulitan? Mudah. Ini kemudahan. Karena sebabnya boleh jamak dan qashar apa? Safar. Ini apa? Kemudahan kalau ada sebabnya. Nah, begitu pula orang yang tidak mampu mandi junub dikarenakan ada sakit. Kalau dia mandi junub misalnya, kebetulan dia bujang ya, kemudian dia mimpi basah, waduh, mau junub rupanya ada luka di kepalanya, kan gak boleh kena air kan, kena air tambah parah apanya? Lukanya. Maka Islam agamanya mudah, maka dia bolehkan apa? Untuk tayamum. Untuk apa? Tayamum. Nah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita bahas juga puasa juga begitu. Puasa Ramadan. Ada orang-orang yang diberi kemudahan karena ada sebab. Artinya dia boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Namun dia apa? Mengganti puasa pada hari yang lain. Nah, siapa sajakah yang Allah beri kemudahan untuk tidak berpuasa? Yang pertama adalah al-musafir. Yang pertama adalah musafir. Orang musafir adalah orang yang melakukan bepergian. Orang yang melakukan bepergian jauh, namanya safar. Nah, safar itu sudah kita jelaskan juga di kajian fikih. Tidak ada batasan tertentu untuk safar dalam syariat. Artinya dikatakan sekian kilo sudah dikatakan safar. Ini nggak ada dalilnya perkara itu. Maka hal ini maka kembali kepada apa? Uruf. Kembali kepada uruf atau tradisi masyarakat. Dikatakan safar sudah, namanya safar. Tapi jika belum dikatakan safar, meskipun keluar kota juga bukan safar. Misalnya, mungkin teman-teman di sini ada dari Kuburaya kali ya. Kota Kuburaya ke kota Pontianak, beda kota bukan? Apakah safar? Tidak, tidak safar. Nah, safar itu tergantung uruf. Jika dikatakan safar, maka safar. Contohnya sini Singkawang, jauh atau dekat? Safar atau enggak safar? Safar. Nah, sini Jakarta, jauh atau dekat? Antum sini Sambas berapa jam? 5 jam. Sini Jakarta 1 jam. Dekat mana? Iya, sini Jakarta Pontianak itu juga safar. Ya, safar. Secara uruf dikatakan safar. Meskipun ditempuh dengan jarak yang pendek. Nah, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syariat maka dikembalikan kepada uruf. Oleh karena itu jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar, maka adalah safar yang dimaksud oleh syariat. Jadi apa? Tergantung apa? Uruf, tradisi masyarakat. Nah, jadi orang yang safar dia boleh berbuka. Namun di sana ada 3 keadaan orang yang safar. Ada 3 keadaan orang yang safar. Yang pertama, jika puasa memberatkan. Orang safar jika puasa memberatkan. Artinya orang yang safar kalau berpuasa berat baginya, kepayahan, kecapean, kelelahan. Bahkan bisa membuat dirinya mudarat. Nah, maka hukumnya orang seperti ini dia wajib berbuka, haram
berpuasa. Ulang balik, orang yang safar, kalau dia berpuasa menambah berat baginya, letih, lelah, bahkan juga bisa membahayakan dirinya, maka wajib berbuka. Haram berpuasa. Nah, maka haram berpuasa. Dalilnya mana? Tatkala Fathu Makkah. Tatkala Fathu Makkah, yaitu membuka kota Makkah, berperang, ya. Para sahabat merasakan sangat berat dalam berpuasa. Sahabat merasakan berat, kehausan. Bayangkan ya, puasa sambil perang. Maka Nabi pun menyuruh sahabat untuk apa? Untuk berbuka. Berbukalah. Nah, itu berbukalah. Dan ternyata ada sahabat yang memaksakan diri tetap berpuasa. Maka Nabi berkata kepadanya, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu orang yang bermaksiat. Mereka orang yang bermaksiat. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Nah, antum tahu Fathu Makkah itu perjalanan antara Madinah ke Mekah, ya, berapa jam jaraknya dari Madinah ke Mekah zaman sekarang ini? Sahih ya. Nah, ya bisa 5 sampai 6 jam naik bus. 5 sampai 6 jam. Nah, zaman dahulu naik onta, bayangkan, naik kuda, berlari. Berapa jam? 50 jam. Artinya lama. Ya kan? Nah, di sini bahwasanya ketika ada orang yang safar, dia berpuasa, melambah letih baginya, kecapean, kepayahan, maka haram berpuasa. Dia wajib berbuka. Ya. Nah, ini pun juga sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam safar atau perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh berbuka, tapi dia mengganti puasa sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ya, dia puasa, boleh dia berbuka, tapi dia diganti puasa yang dia tinggalkan berapa hari. Nah, kemudian kondisi yang kedua, jika berpuasa, tidak terlalu memberatkannya. Artinya kalau dia safar, puasa pun nggak terlalu berat baginya. Tidak terlalu berat. Beda nggak? Berat sama nggak terlalu berat? Beda ya. Kondisi pertama tadi apa? Sangat memberatkan. Yang kedua ini apa? Tidak memberatkan, tapi berat. Beda nggak? Sangat memberatkan sama berat? Beda kan? Beda. Kalau sangat tuh kepayahan, letihnya ya besar. Kalau ini hanya tidak terlalu memberatkan, berarti juga ada kepayahan, tapi tidak parah. Maka kalau dia paksakan puasa, kondisi seperti ini, dia mampu tapi paksakan, dia juga kepayahan tapi nggak terlalu kepayahan, maka makruh dia berpuasa. Hukumnya apa? Makruh, dibenci. Kenapa dibenci? Apa alasannya? Karena dia berpaling dari keringanan Allah. Itu Allah berikan kemudahan saat safar boleh berbuka. Nah, yang ketiga, jika berpuasa tidak memberatkannya, artinya dia safar ya, tapi puasa nggak berat sama sekali, dia biasa aja. Karena dia biasanya juga puasa Senin Kamis dia puasa, Yaumul Bid dia puasa, safar juga biasa, bahkan juga olahraga pun dia biasa. Tapi olahraganya apa dulu? Lari nggak bisa ya. Puasa atau lari ya, haus. Ya bos yang ringan, jalan kaki misalnya. Nah, ya. Artinya dia berpuasa saat safar baginya mudah, tidak memberatkannya sama sekali, masya Allah. Ya,
Maka kondisi seperti ini dia harus kerjakan yang mudah baginya. Artinya dia boleh puasa dan juga boleh berbuka. Boleh berpuasa, boleh berbuka. Kerjakan yang mudah baginya. Dia safar puasa tapi nggak berat, biasa aja. Ya barangkali antum sebelum subuh sudah sahur. Antum mau terbang ke Jakarta, pesawat jam 5, setengah 6 lah. Sampai sana setengah 7, kan nggak berat kan? Nggak panas kan? Sampai sana naik taksi, langsung masuk hotel. Kan nggak panas. Kapan panasnya? Ya kan nggak berat berarti kan? Sampai hotel tidur. Nah. Berat enggak? Nah, ya maka kalau seperti ini dia ambil yang mudah baginya. Mau puasa silahkan, mau berbuka juga silahkan. Ini sesuai dengan Al-Quran soal Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kalian apa? Kemudahan. Nah, kemudian manakah yang afdal? Berbukakah atau berpuasa? Jika safar kondisinya berpuasa tapi tidak memberatkan sama sekali, mana yang afdal? Berbuka atau berpuasa? Tidak apa-apa ya? Apa Pak Imam? Berkira antum milih mana? Puasa atau berbuka? Puasa ya, Masya Allah, pilih puasa. Kalau antum pilih apa? Puasa tengah hari aja. Nah ya, maka di sini ya silahkan berpuasa, silahkan tidak, tapi lihat yang mudah ya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkata, bila antara puasa ya dan berbukanya sama-sama mudah, orang safar nih mau puasa mau berbuka tidak ada masalah, mudah, sama-sama mudah. Maka yang lebih utama adalah berpuasa. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Kita apa? Berpuasa. Nah, yaitu berpuasa. Apa alasannya? Kata Syekh Utsaimin di sini ditunjuk dari 4 segi. Yang pertama, alasan pertama, mencontoh Rasulullah SAW. Mencontoh perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tetap berpuasa saat safar. Nabi kerjakan saat safar berpuasa. Karena bagi Nabi tidak berat. Biasa aja, sama-sama muda. Ini enggak capek, enggak lapar. Ya lapar tabiat ya. Orang puasa lapar atau enggak sih? Lapar. Kenapa mampu? Karena ada niat. Kalau kita enggak puasa, belum sarapan saja, jam 10 siang sudah lapar. Apa yang bedakan? Niat dan keinginan. Nah, kembali ke sini ya. Itu mencontoh perbuatan Rasulullah SAW saat safar Nabi berpuasa dengan dalil hadis sahih rawahul Bukhari dan juga Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, kharajna ma'ar Rasulullah SAW fi syahri Ramadan fi harrin syadidin. Dia kata Abu Darda ya, kami safar ya bersama Nabi SAW fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, fi harrin syadidin. Apa har syadidin? Har syadid, pada cuaca yang sangat panas. Har itu panas, syadid sangat panas ya. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu 'ala ra'sihi min syiddati harri. Ya, sampai-sampai ada seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya. Panas, ya, kayak antum panas. Ya kan? Letakkan di atas kepalanya. Saking panasnya. Ya, antum kalau kepanasan bagaimana? Begini kan? Aduh, tutupi kepala antum. Pakai apalah kadang kan? Berteduh. Oh, panas. Kadang-kadang orang pun gitu juga ya. Panas kepala, tutupi apa? Batuknya gini, keningnya. Panas katanya. Ya, nah, itu biasa ya. Nah, kemudian wa ma fina shaim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Ruwaha. Wa ma fina shaim.
Ya, di antara kami tidak ada yang puasa. Kata Abu Darda, di antara kami tidak ada yang puasa, illa kecuali Rasulullah SAW wa Abdullah ibn Ruwahah. Kecuali Rasulullah dan siapa? Abdullah bin Ruwahah. Ya, jadi kalau antum muda sudah puasa. Itu mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, alasan kedua. Yang kedua alasannya adalah lebih cepat melepaskan diri dari tanggung jawab. Lebih cepat melepaskan diri dari tanggungan. Lebih cepat melepaskan diri dari tanggungan. Lebih cepat melepaskan diri dari tanggungan. Nah, puasa hukumnya wajib. Kalau kita berbuka meskipun ada uzur, tetap mengqadha. Jika kita ada hutang berarti masih ada tanggungan, bukan? Iya. Kalau kita berpuasa tetap puasa, maka tidak ada tanggungan untuk mengqadha. Nah, yang ketiga, alasan ketiga, lebih ringan bagi seseorang. Lebih ringan bagi seseorang. Di mana ringannya? Karena berpuasa bersama-sama kalayak ramai orang, maka puasa jadi ringan. Jadi apa? Jadi ringan. Berbeda kalau antum puasa sendirian di rumah misalnya, ya, ada 6 orang. Antum puasa sendiri, yang lain tidak. Hari panas. Ada adik antum kan, bang minum segar. Antum berat, gitu kan? Ya kan, berat kan? Apalagi so ibu antum, buatkan saya apa? Es teh. Waduh, ya. Kan nggak harus buat gitu kan? Waduh, berat, gitu kan? Karena sendirian berpuasa, ya kan? Tapi kalau ramai-ramai berpuasa maka ringan. Ya, maka apa? Ringan. Nah, yang keempat, alasan keempat ya, puasa bertepatan dengan bulan Ramadan. Puasanya bertepatan dengan bulan Ramadan. Puasanya bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang lebih utama daripada bulan yang lainnya. Berarti dia berpuasa di bulan yang utama. Berbeda kalau mengqadha. Bisa nggak qadha Ramadan bulan Ramadan? Jawab. Bisa atau tidak qadha puasa Ramadan di bulan Ramadan? Bisa nggak? Nggak bisa. Gimana tuh puasanya? Makanya dia pasti diqadha di bulan yang lain. Nah, ya. Maka kalau berpuasa berarti dia berpuasa di bulan yang lebih utama. Karena alasan inilah kami katakan bahwa puasa lebih utama. Ini ya penjelasan Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, paham di sini? Nah, ada pertanyaan untuk antum, jawab. Apa hukumnya puasa semata-mata safar, tujuannya itu berbuka? Ana mau pergilah safar biar berbuka puasa. Boleh atau tidak? Jawab. Ya kan gini, besok mau ke Singkawang, ngapain? Biar buka. Boleh enggak? Sengaja puasa tuh safar tujuannya apa? Pengen berbuka saja. Apa jawabannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang dimaksud safar di sini adalah safar yang punya hajat, kebutuhan. Yang punya tujuan semata-mata safar, bukan tujuannya apa? Untuk berbuka. Nah, nanti kalau gitu boleh bahaya nih. Anda nanti bawa istrinya safar, ayo. Panen baru katanya kan, luar biasa Anda. Nah, yang kedua kita bahas golongan yang diberi kemudahan untuk tidak berpuasa. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit terbagi menjadi dua golongan. Orang yang sakit terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, orang yang sakitnya terus-menerus. Orang yang sakitnya terus-menerus, berkepanjangan, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Apakah ada orang sakit seperti ini
sakitnya itu terus-menerus, berkepanjangan, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ada atau tidak puasa seperti ini? Siapa yang sekolah kesehatannya? Kan Abu Umair, dosen ya, dosen apa, ilmu kesehatan. Adakah puasa orang sakit tuh yang terus-menerus sakitnya, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya? Contohnya apa? Yang nggak bisa diharapkan sembuh segera. Contohnya apa? Antum jangan ngeblank. Nanti push up antum nanti. Apa? Ini kan harus nyebutkan 5 contoh saja. Oh, kan? Biar tahu yang lain. Yang lain juga tak tanya nanti kan, yang tinggal di jalan kesehatan misalnya. Nah, oh lupa pula, masya Allah. Itu Anda, ini apa kira-kira? Lupa beliau, siapa yang ingat? Azbi? Taufik. Apa? Contohkan orang yang sakitnya terus-menerus berkepanjangan yang tidak bisa diharapkan sembuh dengan segera. Tapi degil gak namanya? Nah ya, sakit juga sakit. Nah ya, yang di sini lebihnya sakit kanker ya, kanker. Orang kanker itu ya sakitnya berkepanjangan dia. Diharapkan sembuh dalam waktu jangka dekat sulit. Apalagi harus cuci darah, kemo, itu kan susah. Ya. Nah, maka contoh seperti ini, maka dia tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Orang yang sakit seperti ini, maka hendaknya dia memberi makan 1 orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Dia nggak wajib puasa. Orang sakit terus menerus tidak bisa diharapkan sembuhnya. Nah, contohnya sakit kanker. Nah, yang kedua, orang yang sakit tapi sakitnya bisa diharapkan sembuh. Orang yang sakit tapi sakitnya bisa diharapkan sembuh. Nah, orang dia sakit tapi sakitnya bisa diharapkan sembuh dengan segera. Ya. Nah, seperti demam. Orang sakit jenis kedua ini ada 3 keadaan. Rincian lagi ya, ada 3. Sakit jenis kedua ini ada 3 keadaan. Yang pertama, jika berpuasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakannya. Lihat, sakit yang bisa diharapkan sembuh ada 3 keadaan. Yang pertama adalah jika dia berpuasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakannya, maka baginya wajib berpuasa karena tidak ada uzur ya untuk berbuka. Contohnya sakit apa ini? Yang sakit tapi dibuat puasa tidak membahayakannya dan tidak memberatkannya. Sakit apa kira-kira? Pak polisi, komandan. Masya Allah, betul, sakit panu. Panu juga sakit kan? Dia puasa, ada hubungan dengan panu? Enggak ada. Enggak ada. Ya, betul jawabannya, Masya Allah ya. Jawabnya cerdas. Nah, antum lagi yang tawa-tawa aja, Mas Pur, apa? Sakit apa contohnya yang kedua ini? Yudail belakangnya. Apa? Di hari ini kalau dia puasa tambah parah atau tidak? Parah. Ini puasa ini sakit nih, kalau dia puasa nggak ngaruh baginya, nggak berat juga nggak membahayakan. Apa contoh lain? Sahih, yaitu sakit flu, pilek, hidung meler, kan nggak ada masalah, nggak ada hubungannya hidup dengan puasa. Kalau diare itu ada hubungan dengan apa? Dengan puasa, perut kan. Nah, kondisi kedua. Nah, orang sakit jika berpuasa memberatkannya.
tapi tidak membahayakannya. Orang sakit kalau berpuasa berat baginya tapi tidak membahayakannya. Nah, ya, kondisi seperti ini kalau dia berpuasa hukumnya apa? Makruh. Dia puasa, dia sakit kalau berpuasa berat baginya tapi tidak membahayakannya. Kalau dia paksakan puasa hukumnya makruh. Contohnya sakit apa? Dia sakit kalau berpuasa baginya berat tapi nggak membahayakan nyawanya. Sakit gigi. Sakit gigi itu termasuk sakit yang ringan atau yang berat? Hah? Berat. Ya kan? Sakit gigi tapi kemana-mana sakitnya itu. Bisa nggak makan, bisa makan, susah. Ini contohnya apa yang kedua? Dibenci dia. Sakit kalau puasa dia berat tapi tidak membahayakannya. Terus bisa ini. Nah, Bang Tegar. Sahih, diare ya. Diare, benar. Iya. Kalau dia sakit puasa, diare dia puasa berat tapi nggak membahayakan dia. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, puasa membahayakan dirinya. Yang ketiga adalah kalau dia orang sakit, kalau berpuasa membahayakan dirinya, maka haram baginya untuk berpuasa. Orang yang sakit membahayakan dirinya, kalau berpuasa maka haram baginya. Dengan dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu bunuh dirimu sendiri. Nah, kemudian untuk mengetahui sakit itu bahaya atau tidak untuk berpuasa, ya bagi orang sakit dia harus apa? Konsultasi dengan dokter. Tidak boleh dengan pakai perasaan. Aku nampaknya demam nih. Nggak usah puasa aja ya. Konsul sama dokter. Nah, kalau orang terpapar COVID-19 misalnya, wajib gak dia puasa? Atau ada perincian-perincian? Nah, sahih tergantung ya, tergantung tingkat keparahannya ya. Kalau cuma hilang penciuman saja, ya, dia puasa gitu loh. Jangan sakit sayang, apa hilang penciuman, nggak puasa. Wah, ini bahaya, paham itu ya. Ingat, konsul sama siapa? Dokter. Nah, cukup sampai sini dulu. Mau isya, Pak Imam? Iya kan? Berapa menit lagi isya-nya tuh? Nah, cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.